Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa karamihi tatanazzalu al-barakah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahalhamdulillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya maka sempurna segala kebaikan, yang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita semua merasakan bagaimana indahnya kehidupan dan mulianya keimanan serta penuh berkahnya mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita curah yang kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Semoga kita semua menjadi hamba yang senantiasa mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW serta juga mengikuti apa yang sudah beliau sampaikan, mentaati dan juga menjalankan apa yang beliau ajarkan untuk kita semua, dan kelak menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Allah dengan adanya kebaikan dari Rasulullah SAW. Jemaah sekalian bukan Allah, pada hari ini ya, kita akan kembali membahas kelanjutan dari tadabbur surat Al-Baqarah kita, masuk pada ayat 116 terkait dengan Subhanah, Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana lengkap daripada ayat ini adalah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalu ittakhadallahu walada subhanah bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah punyaan Allah. Semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini turun untuk memberikan bantahan kepada orang-orang kafir, di antaranya orang Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anak Allah. Sementara orang Nasrani mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah.
Mereka disebut orang-orang kafir karena berkata tidak sesuai dengan realita. Mereka akhirnya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka telah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat ini ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan pelajarannya. Pertama, kalimat waqalu, dan mereka berkata. Siapa mereka? Tentunya tadi dalam jabaran sedikit sudah saya sampaikan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang Nasrani. Mereka adalah orang-orang musyrik. Mereka yang mengklaim atau menyampaikan perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan realita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqalu, dan mereka berkata bahwa sesuatu yang dikatakan, kata-kata qaul itu berarti dengan penuh kesadaran, bukan karena tidak pengetahuan, bukan karena tidak ada kesadaran, bukan karena tidak ada keyakinan, tapi mereka betul-betul sadar, mereka betul-betul paham, mereka betul-betul yakin dengan apa yang mereka katakan. Dalam surat At-Taubah itu dijelaskan terkait dengan ungkapan dua kelompok, ya, yaitu Yahudi dan Nasrani, di mana ayat 30 surat At-Taubah Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah yudahi'una qala alladziina kafaru dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qala alladziina kafaru yudahi'una alladziina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Jadi mereka orang-orang Yahudi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini, Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Sementara orang Nasrani mengatakan al-Masih, maksudnya Isa alaihissalam, adalah anak Allah. Zalika qauluhum bi afwahihim. Begitulah perkataan mereka melalui mulut-mulut mereka. Afwah, ya, mulut mereka, yang mana yudahi'una qala alladziina kafaru. Mereka mengikuti perkataan dusta seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir sebelumnya, yaitu orang-orang musyrik. Qatalahumullahu anna yufakun. Maka mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang telah mereka lakukan, ya, dan mereka tidak bisa menghindar dari itu semua. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah, jadi sesuatu yang diungkapkan bukanlah sekedar keluar dari mulut tanpa ada pertanggungjawaban. Dan biasanya memang yang diungkapkan itu bukan karena tidak ada pengetahuan. Beda, ya, kalau misalkan Allah mengatakan, ya, wakila. Kalau kila itu berarti perkataan yang tidak ada orangnya. Tapi kalau waqalu, walaupun simpel di sini singkat kata qalu, tapi kalau kita ambil dari ayat lain yang nanti disebut dengan tafsir Quran, di ayat Al-Quran menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain, ya, karena setiap ayat pasti ada, ya, munasabah, ada hubungan antara keduanya, ya, saling melengkapi, gitu, ya. Yang kita dapatkan tadi dalam surat At-Taubah ayat 30, waqalu maksudnya adalah al-yahud wan nasara dan juga al-musyrikun, orang Yahudi, orang Nasrani, dan juga orang-orang musyrik yang mereka dengan penuh kesadaran mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah dan Al-Masih adalah anak Allah, sementara orang Muslim mengatakan malaikat adalah
anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sama sekali tidak. Ya, mereka mengatakan demikian, ittakhadallahu walada. Apa yang mereka katakan? Ya, ittakhadallahu walada. Bahwa Allah memiliki anak. Biasanya kalau sesuatu yang punya berarti dia tidak memiliki kekuatan, atau sesuatu yang dianggap memiliki sesuatu berarti nanti akan lepas dari yang dimiliki. Nah, sementara Allah tidak demikian. Jadi kata-kata waqalu ini merupakan perkataan yang penuh kesadaran, penuh keyakinan, penuh pemahaman, ya, sehingga bukan ilusi yang diungkapkan oleh Yahudi, Nasrani, dan juga orang-orang musyrik dan orang-orang kafir lainnya, yang kita katakan sebagai orang kafir lainnya. Ya, apa yang mereka katakan? Ittakhadallahu walada. Kata-kata bahwa anak, Allah memiliki anak. Berarti kalau Allah punya anak berarti punya pasangan. Siapa pasangannya? Ini berarti adalah kedustaan yang besar yang mereka katakan, yang mana mereka katakan bukan karena tidak ada pengetahuan atau juga tidak ada memiliki tidak kesadaran, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya tidak demikian. Di mana dalam dalam hadis Nabi SAW, yaitu hadis kursi, apa yang mereka katakan itu bagian daripada penghinaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimana dalam hadis kursi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, anak Adam telah mendustakanku dan menghinaku. Jadi ini Allah katakan bahwa anak Adam di antara jalan Yahudi, Nasrani, dan orang musyrik telah mendustakan aku dan juga telah menghina aku. Kenapa demikian? Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun kedustaan mereka adalah menganggap aku tidak mampu untuk mengulangi penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik penciptaan mereka, maksudnya penciptaan mereka. Katanya Allah tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan mereka, mengulangi penciptaan mereka. Ini berarti mereka telah berdusta kepada aku. Sedangkan hinaan mereka kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah mereka mengatakan bahwa aku memiliki anak. Jadi dua kali seorang hamba bisa dikatakan melakukan sesuatu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama mendustakan, kedua menghina. Mendustakan adalah karena mereka menganggap Allah tidak mampu mengulang penciptaan mereka. Yang kedua menghina Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Padahal maha suci aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mengangkat pasangan atau anak. Gak ada pasangan Allah. Siapa pasangan Allah? Kalau yang punya anak kan berarti punya pasangan. Dari mana dia bisa berasal kecuali karena ada pasangan? Sebagaimana lumrah dalam kehidupan manusia atau makhluk-makhluk yang ada. Nah, jamaah sekalian, jadi ungkapan yang kedua adalah ketika mereka mengatakan waqalu, yaitu klaim, atau mereka secara sadar mengatakan ittakhadallahu walada. Sebuah kata yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagian daripada menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama saja dalam kehidupan kita, kalau kita sehari-hari misalkan beraktivitas lalu datang seseorang, padahal dirinya tidak berbuat apa-apa, tapi dikatakan kamu telah berbuat sesuatu kemarin kepadaku, sekarang saya akan tuntut. Maka berarti dia telah menghina atau juga berdusta. Atau juga ketika orang datang mengatakan bahwa kamu telah memberikan sesuatu kepada aku,
tapi sebenarnya tidak ada yang engkau berikan, padahal tak sama sekali berbuat. Nah, ini bagian daripada ya kedustaan dan juga penghinaan terhadap ya diri orang yang diajak berbicara tadi. Nah, jemaah sekalian, begitu banyak ya orang sekarang ini mudah berkata ya, yang dusta, padahal setiap kata itu pasti ada pertanggungjawaban. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar, tidak ada kata yang terlontar dari diri seseorang kecuali ada yang mencatat atau yang memantau dan mencatat. Raqib atid. Malaikat raqib artinya yang memantau terus, yang melihat, lalu menyampaikan kepada atid, tulislah perkataan yang dikatakan oleh si fulan, tulislah perbuatan yang dilakukan oleh si fulan. Jadi sesuatu yang kita ungkapkan walaupun tidak kita lakukan itu juga termasuk yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, mereka katakan, ya kan? Berarti ma yalfizu, apa yang mereka lontarkan, apa yang mereka ungkapkan. Apa yang mereka ungkapkan? Kedustaan. Kita qadallahu ada berarti kesimpulan telah melakukan kedustaan. Orang Yahudi telah berdusta, orang yang Nasrani telah berdusta, orang Buddha telah berdusta. Nah, kalau demikian, kenapa banyak orang yang masih saja melakukan kedustaan di dalam kehidupannya? Hanya karena segelintir keinginan, hanya karena ingin mendapatkan sesuatu yang sifatnya nisbi, ya, tidak bisa. Mungkin dia bisa memiliki selamanya, gitu kan? Apalagi ya, alhamdulillah ya, dia seorang hakim, ya. Dia seorang yang kalau dikatakan sebagai wakil Allah ya di dalam menentukan hukum, yang harusnya sebagai wakil Allah dia mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tapi sampai akhirnya dia berani berdusta, lalu mengeluarkan kata atau juga mengeluarkan hukuman yang tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh yang tertuduh. Dan lebih buruk lagi memang ketika dia tahu tentang kedustaan tapi tidak mau mengatakan itu dusta. Ketika itu kebenaran tapi dia tidak mau melakukan dan menyampaikan itu benar, ini lebih berbahaya lagi. Kalau kata dusta melakukan menyampaikan sesuatu itu, kalau dikatakan salahnya satu. Tapi ketika ada orang tahu tentang kebenaran atau tahu tentang kedustaan tapi dia tidak mau ya membela kebenaran itu, tidak mau ya, menghilangkan kedustaan itu, berarti dia melakukan dua kali, yaitu melakukan sesuatu yang dia tahu tapi tidak mau menyampaikannya, yang dia tahu bahwa itu dusta tapi tidak mau mengingkarinya. Ini akan lebih berat lagi di sisi Allah Subhanahu kedustaan yang dilakukan oleh si fulan. Apatah lagi sekarang ini kita berada di bulan yang dimuliakan, disucikan. Ketika dilakukan lagi berlipat ganda. Ini kan realiti yang ada kan, kita paham lah ya. Bapak dan Ibu paham sekali kan bagaimana permasalahan negara kita ya. Tapi saya tidak akan lari seperti itu, tapi sebagai contoh saja kan, bahwa setiap kita secara pribadi akan memperjuangkan perkataan yang kita ungkapkan, perbuatan kita lakukan. Apatah lagi orang-orang yang memiliki kedudukan, yang dia paham bahwa itu adalah hukum yang harus diperjuangkan, harus disampaikan. Ketika dia kebenaran dia ada kebenaran tapi tidak mau dibela atau ditetapkan, justru ada kedustaan, itulah yang dibela. Nah, jadi kedustaan apa? Nah, kedustaan yang paling besar adalah ittakhadallahu walada. Walaupun tetap kedustaan-kedustaan lain juga harus dihindari. Ketika ya seseorang mengatakan Allah memiliki anak, ini yang paling besar. Yang Allah Subhanahu wa taala paling benci orang yang mengatakan demikian. Tentunya juga yang lain Allah sudah membencinya. Ya, berkata dusta di depan orang ya, atau sampai melontarkan kata-kata yang jauh sekali dari kebenaran, berita hoax kalau sekarang kan sebutnya, ini adalah juga
juga perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sendirinya menjawab subhana. Ketika orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik melakukan perkataan-perkataan, mengucapkan kata-kata dusta, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhana. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya sama sekali tidak seperti yang dilakukan, sama sekali tidak yang diungkapkan oleh orang Yahudi Nasrani dan juga orang musyrik, ya, bahwa Allah punya anak, sama sekali tidak ada. Allah, kata subhana itu adalah kata ya untuk ya, menunjukkan secara pribadi ya Allah Subhanahu wa taala secara langsung mengatakan subhanahu ya, bahwa aku, kata Allah Subhanahu wa taala, suci dari atau yang lain. Atau dalam bahasa lain juga secara bahasa bahwa kata subhana itulah an-nazihu min jami'in naqais, bersih ya, dari segala cacat. Itulah Allah Subhanahu. Jadi apa yang diklaim, apa yang dikatakan oleh siapapun itu tidaklah benar. Itu adalah kedustaan. Dari mana dia mengatakan? Dari mana dia tahu kalau misalkan Allah ada? Dan asal usul mana? Dasarnya apa ketika mereka mengatakan Uzair ibnullah, al-Masih ibnullah, al-Malaika banatullah? Dari mana? Gak ada kan? Arti kedustaan. Maka subhana, maha suci Allah, tidaklah benar apa yang mereka katakan. Ketika lihat kata subhanahu itu banyak sekali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Quran. Saya ambil ada 7 surat saja ya, ada sebagian yang Allah Subhanahu wa taala awali ayatnya dengan kata-kata subhan. Baik dalam fi'il isim masdar atau fi'il madhi atau fi'il mudhari atau juga fi'il amr. Kita lihat di sini ya, agak menjadi pelajaran. Ada 7 surat yang Allah Subhanahu wa taala awali dengan kalimat menunjukkan maha suci Allah. Pertama, cara sendirinya Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan kepada kita semua bahwa Allah maha suci. Di surat Al-Isra dalam bentuk kalau dalam bahasa itu dengan isim masdar. Nah, isim masdar ini untuk menunjukkan tentang sesuatu yang tidak memiliki batas tempat dan waktu. Masdar, keterangan yang menunjukkan ya sesuatu itu tidak memiliki batas waktu dan tempat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa dalam ayat itu? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah ya, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW Isra di malam hari, perjalanan di malam hari minal masjidil haram masjidil aqsa. Ini untuk menunjukkan bahwa Allah di mana saja, kapan saja suci. Terutama kapan saja ya, sejak awal sampai yaumul kiamah suci Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah. Di antaranya kesucian Allah yang berhasil ya, yang tentunya maha kuasa, maha mampu memperjalankan hambanya di malam hari, waktu sebentar dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Subhanahu ya, maha suci Allah Subhanahu. Lalu untuk menunjukkan bahwa Allah memang maha suci, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang bagaimana makhluk-makhluk yang ada juga mensucikan Allah. Sebutkan dalam 3 surat dalam bentuk fi'il madhi ya, kata kerja lampau yang menunjukkan bahwa sudah dilakukan dan pasti dilakukan. Surat Al-Hadid misalkan, Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Terus surat Al-Hasyr, Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Terus yang terakhir adalah surat As-Saff, di mana di sini menunjukkan Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Mensucikan Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Semua makhluk berarti mensucikan Allah. Tidak ada yang tidak mensucikan Allah.
kecuali manusia-manusia yang memang mereka tidak melakukannya, kan? Kebanyakan memang dari manusia yang tidak mau mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sementara makhluk yang lain, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, mereka suka melakukan dan pasti melakukan. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi, mensucikan. Lalu ini juga surat yang menunjukkan fi'il madhi. Setelah itu secara beruntun 2 kali Allah sebutkan dengan fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu berarti menunjukkan tentang senantiasa berkesinambungan terus menerus, tidak pernah berhenti dalam melakukan aktivitas tersebut. Kalau mengatakan apa dalam surat Al-Jumu'ah dan surat At-Taghabun, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, yusabbihu senantiasa bertasbih mensucikan apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, jadi ini jelas sekali, kan? Setelah Allah yang secara sendirinya menunjukkan akan kesuciannya, yaitu menjalankan. Yang kedua dan ketiga dalam bentuk fi'il madhi, artinya sudah dilakukan dan pasti dilakukan, bersuci apa yang ada di langit dan bumi, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditunjukkan lagi, lalu mereka tidak pernah berhenti, terus melakukan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan bumi. Dan terakhir Allah menyampaikan apa dengan fi'il amr, kata kerja perintah. Perintah untuk siapa? Untuk kita sebagai manusia agar senantiasa mensucikan Allah seperti yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa Allah Maha Suci, seperti apa yang dilakukan oleh makhluknya yang ada di langit dan bumi. Mereka sudah melakukannya dan selalu melakukannya. Yusabihullah ma fis samawati wa ma fil ard, dan kita Allah sampaikan dalam surat Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fa sawwa walladzi qaddara fa hada. Wahai manusia, sucikanlah Allah yang Maha Tinggi. Sucikanlah nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dan menciptakan ciptaannya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan takdirnya dan memberikan hidayah. Dan dialah Allah yang juga menciptakan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Artinya memang secara runutan gitu, kan? Allah Subhanahu wa taala selalu menggunakan teladannya. Jadi ketika Allah ingin perintahkan agar manusia mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sendiri mengatakan bahwa dirinya memang suci, yang layak, yang harus bahkan untuk disucikan. Contohnya dari surat Al-Isra tadi. Dan Allah contohkan lagi dengan makhluk-makhluk yang lain, bahwa mereka sudah melakukan dan selalu melakukan. Nah, sementara kita akhirnya diperintah untuk mensucikan, serahkan untuk meneladani apa yang sudah disebutkan sebelumnya. Bahkan ada di hadis kursi, ya, juga Allah demikian. Ketika Allah ingin melarang manusia untuk berbuat zalim, Allah sendiri yang melakukan. Dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan akhirnya aku haramkan kezaliman di antara kalian, maka janganlah kalian melakukan kezaliman antar sesama. Artinya di sini tidak hanya Allah perintah agar kita jauhi kezaliman, tapi Allah sendiri sudah melakukannya. Ini adalah pelajaran dan pendidikan yang betul-betul ya, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, bahwa jika kita ingin mengajak anak atau juga mengajak masyarakat atau orang yang kita kenal, agar kita lebih dahulu melakukan apa yang akan kita ajak, ya. Sehingga akhirnya mereka meneladani apa yang sudah kita lakukan lalu kita sampaikan. Nah, begitu juga kembali kepada ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang kesuciannya yang tentunya membantah apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ya, bahwa tidak ada sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala memiliki
anak, ya, seperti yang diungkapkan oleh Yahudi Uzair ada anak Allah, ya, Nabi Isa sebagai anak Allah kata orang Nasrani, dan juga malaikat adalah anak Allah kata orang-orang musyrik. Tidak benar. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ya agar ya, manusia semangat untuk senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kata ini sebagai kata yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Bahkan sangat berat nilai timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan. Dua kata, ya, kata Allah Subhanahu wa taala yang ringan di lisan ketika diungkapkan itu begitu gampang dan mudah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gak ada berat kan kata subhanallah, kecuali orang yang memang ya, tidak mau melakukannya atau ya, sama sekali tidak mau mengakui akan kemuliaan Allah, gitu kan, akan sulit dia untuk melakukan. Tapi kalau kita insya Allah mudah-mudahan dan kita selalu berdoa akan selalu bisa mengucapkan subhanallah atau sampai akhir hayat kita ya, mengucapkan subhanallah selalu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW dalam hadisnya, khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan. Sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah, maksudnya Allah, walhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Enak banget sebenarnya agar kita bisa diberikan pahala yang besar, sementara tidak perlu berbuat yang bagus, lakukan perbuatan berat, cukup dengan mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bahkan dalam hadis lain juga Nabi SAW bersabda, ya, at-tuhur syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani, atau tamla'u ma baina samai wal ardh. Bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Memuji Allah dan mengucapkan alhamdulillah itu memenuhi tamla'ul mizan, memenuhi timbangan, memberatkan timbangan. Bahkan subhanallah alhamdulillah kata Nabi, mengucapkan subhanallah dan alhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma baina samai wal ardh. Dapat keduanya mengisi dan memberatkan apa yang ada di langit dan di bumi. Masya Allah, ya. Kita tentu tidak bisa memiliki semua yang ada di langit dan di bumi, tapi bisa kita dapatkan itu ketika kita ucapkan subhanallah walhamdulillah. Karenanya di antara zikir yang sangat disukai oleh Allah dan Subhanahu wa taala adalah ucapan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena disinilah hamba sedang mensucikan Allah, dan Allah sangat suka dengan orang yang senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam ayat sangat tegas Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang ya kedustaan orang-orang kafir. Tidak benar apa yang mereka ungkapkan bahwa Allah Maha Suci, Allah lepas dari segala sesuatu. Subhanallah, Allah Maha Suci, Allah ya, sangat bersih ya, dari segala kekurangan, cacat, seperti yang disebutkan bahwa ya katanya Allah memiliki anak yang baik, ya, laki ataupun perempuan, tidak ada sama sekali. Bahkan kalau cara bahasa kata subhanallah itu seperti sabaha, ya berenang ya, sabaha yasbahu, berenang itu kan ketika orang berenang itu selalu menjauhi tempat yang pertama untuk menuju tempat kedua ya, atau ujungnya kemana kan. Jadi kalau di laut ya dari pantai ke pantai lain kan, itu subhan. Atau dari pantai itu kalau ada tempat yang bisa disinggahi ke situ, artinya dia menjauhi tempat pertama ya, menjauhi pantai ke tempat yang akan dituju kan gitu ya. Itu arti sabahan.
Nah, begitu juga ketika ya Allah Subhanahu wa taala kita ungkapkan dengan subhana, kita ingin menjauhi dan memang harus jauh. Artinya jauhkan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat yang tidak berkenan, yang tidak sesuai, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhana, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah itu Allah bantah lagi dengan yang kedua. Setelah Allah Subhana, ballahu ma fis samawati. Bahkan justru Allah pemilik, ya, ballahu ma fis samawati, pemilik semua yang ada di langit dan di bumi. Apapun milik Allah, termasuk juga yang dituduhkan oleh orang kafir, Uzair anak Allah, dia milik Allah, bukan anak tapi milik. Beda ya, kata-kata bukan anak. Terus juga Al-Masih milik Allah, bukan anak. Dan malaikat juga milik Allah, ciptaan Allah, ya, bukan anak. Jadi ballahu ma fis samawati wal ardh, bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya karena milik Allah, ya Allah berkehendak melakukan apa saja. Bagaimana kita kan misalkan kita punya sesuatu, kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan dari kepemilikan itu. Kita punya uang, kita bisa belanjakan kemana saja. Kita punya anak, kita juga bisa memerintahkan apa saja kepada mereka, ya, selama itu baik, wajar dan baik, ya. Bagus itu kan kalau misalkan kita punya anak, kita ajarkan, kita perintahkan kepada yang baik untuk mereka. Jadi ballahu ma fis samawati wal ardh merupakan bantahan kedua setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan subhana, bahkan menguatkan kata-kata subhana bahwa selain Allah suci dan juga Allah memiliki apa yang ada di langit dan bumi. Jadi ini sangat sangat tegas ya, bahwa semua makhluk, bahkan semua kerajaan, ya, kalau mau dikatakan baik yang di langit maupun bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada tanpa terkecuali adalah hamba Allah, ya, adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ujung ayat Allah katakan apa? Bahwa mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kullun lahu qanitun, semuanya tunduk kepada Allah, tunduk terhadap kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau demikian bagaimana mungkin, ya, kalau ada yang mengatakan Uzair anak Allah? Bagaimana mungkin kalau Isa anak Allah? Padahal Uzair termasuk orang yang, ya, diciptakan Allah, hamba yang tunduk kepada Allah. Kita tahu lah ya, mungkin ada di antara ibu dan bapak sekalian hadir tahu tentang cerita Uzair. Yang udah salah satu dari nabi, ya, nabi Allah Subhanahu wa taala yang tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu dengan Nabi Isa. Dan Isa, ya, walaupun, ya, dalam kisah yang telah kita bapak, bukan berarti dia anak Allah. Ya, Allah Maha berkehendak menciptakan tanpa, ya, perantara pasangan suami istri. Sebagaimana Allah begitu mudahnya menciptakan Nabi Adam. Kalau Nabi Adamnya bisa tanpa orang tua, ya, bagaimana dengan, ya, Nabi Isa, walaupun tanpa ada pasangan, ya, cuma hanya wanita saja. Allah Maha berkehendak. Allah juga menciptakan malaikat, begitu mudahnya Allah menciptakan malaikat tanpa ada, ya, sesuatu di awalnya atau sebelumnya. Ini merupakan bagian yang terakhir dikatakan kullahu qanitun, semuanya tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kata-kata qanitun ini kan fiilnya adalah bentuknya adalah isim fa'il. Qanit isim fa'il artinya semua makhluk hakikatnya tunduk pada perintah Allah. Mereka manut, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata tunduk di sini ada dua sisi. Ada yang sifatnya umum, yaitu ketundukan seluruh makhluk di bawah pengaturan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ada di hadapan kita atau di sekitar kita semuanya sebenarnya qanitun, tunduk dan patuh pada perintah Allah. Matahari yang hari ini dari sebelum terbit, dari
nanti terbenam ibarat yang sudah berjalan dalam kehidupan kita semua, ada siang, ada malam, ya. Ada udara, ada angin, ada hujan, ada aktivitas semuanya karena Allah. Semua makhluk tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk umum, ya, semuanya tunduk. Tidak ada yang tidak tunduk. Coba bayangkan kalau misalkan ada makhluk yang tidak tunduk, bagaimana terjadi? Matahari nggak mau tunduk, setelah saya mau terbit dari tanah aja, atau gantian dia capek saya. Matahari berkata, saya capek nih, saya mau terbitnya di barat aja. Kalau pun terjadi, bukan berarti nanti akan menjadi damai, tapi kehancuran terjadi, kebinasaan. Bahkan diantara ya sebab kiamat itu terjadi kalau nanti matahari itu dari barat, itu kan. Ini pohon itu bentuknya umum, artinya semuanya memang tunduk pada Allah. Dan yang kedua bentuknya khusus, yaitu ketundukan ibadah. Pohon itu artinya ahlul ibadah. Nah, ini yang nanti diarahkan kepada makhluk yang bernama manusia, maksudnya jin dan malaikat, di mana mereka diminta untuk beribadah. Malaikat mereka patuh dan taat, lalu terus beribadah tanpa berhenti. Sementara ya, jin atau syaitan mereka dianggap ingkar, tidak mau tunduk dan patuh atas perintah Allah, yaitu beribadah kepada Allah. Ya, sementara manusia itu baina-baina, ya. Ada yang tunduk patuh dalam arti beribadah dengan sungguhan, ya, sesuai dengan perintah Allah, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga yang ingkar, ada juga yang tidak mau tunduk dan patuh dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah tunjukkan jalan yang lurus. Ada di antara mereka yang syakir, yang tunduk dan patuh bersyukur kepada Allah, tapi ada juga yang kufur, tidak mau tunduk, tidak mau patuh, tidak mau bersyukur atas ya, perintah dan karunia yang telah Allah berikan kepada mereka. Nah, kata-kata komit itu agak ini ya, agak spesifik ya, spesifik sekali bahwa orang disebut dengan ibadah, alul ibadah itu konit, konitun, artinya orang yang tunduk, orang yang beribadah dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketundukan pada perintah Allah. Bagaimana tunduknya makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Nah, karenanya di ujung ayat ini perlu kita ambil sebagai pelajaran bahwa makhluk yang ada saja tunduk kepada Allah, ya, gunung yang besar tunduk kepada Allah, langit yang luas tunduk kepada Allah, bumi yang terhampar juga tunduk kepada Allah, matahari yang sangat besar juga tunduk kepada Allah, dan tumbuh-tumbuhan juga tunduk kepada Allah, burung, binatang dan juga semua tunduk kepada Allah. Kenapa kita tidak? Ya, sebagai hamba yang kecil, sebagai bagian yang seakan-akan seperti partikel kecil, kalau ditolong dari atom dari jauh, manusia tidak ada apa-apanya, kecil sekali. Kenapa kita tidak tunduk kepada Allah? Maka konitun, kalau dalam setiap sholat sunnah kita ada lebih doa kunut. Doa kunut artinya doa yang dilakukan dengan penuh kekhusyuan, penuh ketundukan. Ketundukan kita kepada Allah agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Doa kunut. Tapi harus dibedakan ya antara kunut dengan ta dengan kunut dengan toh. Itu nanti jauh maknanya beda. Kalau kunut dengan ta itu artinya ibadah, ketundukan, kepatuhan. Tapi kalau kunutu dengan toh itu artinya keputusasaan, ya, putus asa. Jadi jangan salah sebut ya bahasa itu, karena memang ya kalau kita tidak terlalu ini ya, kalau orang-orang makan betul yang diucapkan itu apa? Kunut pakai keluar hak atau seakan-akan ada angin ya, udara buat kunut. Tapi kalau yang kedua kunut pakai pol lah, kunut pakai toh. Jadi kalau yang pertama adalah ketundukan kepatuhan atau ibadah, yang kedua adalah ya kekufuran,
juga keputusasaan dari segala macam yang sedang dihadapi. Nah, bagi kita adalah orang yang selalu qanitun, orang yang selalu tunduk dan patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jemaah sekalian, ini hal yang jadi bukan pelajaran untuk kita. Pertama, hindarilah lakukan kemusyrikan. Sedikit pun tidak boleh kita lakukan kemusyrikan. Ya memang Nabi SAW ya, tidak khawatir dari apa yang dilakukan secara terang-terangan dari umat Islam, yaitu melakukan kesyirikan. Tapi Allah khawatir dengan kemusyrikan yang kecil yang tidak terasa dilakukan oleh umat Islam. Apa itu? Contohnya riya, sum'ah, ujub, ya, sombong. Itu adalah perkara yang halus tapi juga termasuk kemusyrikan yang dilarang atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga hindari. Makanya kita juga diajarkan oleh Rasulullah SAW setiap pagi dan sore membaca doa Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung dari kemusyrikan, dari melakukan kesyirikan secara sadar aku lakukan, dan yang aku juga mohon ampun kepadamu dari melakukan kemusyrikan aku tidak sadar melakukannya. Ya. Nah, ini tentunya bagian daripada peringatan bagi kita semua. Marilah kita hindari dari melakukan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, Nasrani, jadi orang musyrik. Dan alhamdulillah kita diberikan hidayah untuk selalu berada dalam jalan yang benar, ya, dan tidak melakukan kemusyrikan sedikit pun, secara terang-terangan dengan mengatakan apa dan apa yang terkait dengan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya juga kita menghindar dari kemusyrikan yang dikhawatirkan oleh Nabi, yaitu melakukan sifat atau perbuatan ria, ingin dipuji oleh orang, ingin disanjung oleh orang dari perbuatan baik dan perbuatan baiknya. Ya, kita harus senantiasa berharap kepada Allah saja, kepada manusia dalam segala aktivitas, atau ulti merasa bangga atau sombong dan merasa paling berkuasa atau paling kuat atau paling apa saja itu kan, juga semuanya dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala juga terjadi. Lalu jadilah orang yang seperti makhluk-makhluk yang besar dari sekitar kita, qanitun, yang mereka tunduk dan patuh beribadah menjalankan segala ketentuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karenanya nanti kita akan mendapatkan kebaikan, bahkan juga insya Allah akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Jemaah sekalian rahmati Allah, mungkin itu ya yang dapat kita pahami dari ayat yang saat ini bersama tentang bantahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan klaim kedustaan yang dilakukan oleh Yahudi, Nasrani, juga orang-orang musyrik, dan mereka yang sekitar orang kafir, orang yang mencari, orang yang menutupi. Kafir itu kata kafir itu berarti menutup kebenaran dengan kebatilan mereka, menutup hati untuk tidak mengakui apa yang seharusnya mereka katakan tentang kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya sangat jauh dari apa yang disifati oleh orang-orang kafir. Tidak ada Allah memiliki sesuatu apapun. Dan juga di dalam surat Al-Ikhlas ya yang sering kita baca, dan mungkin kalau saya yakin pasti semuanya hafal. 4 ayat dalam satu surat yang menjadi bagian yang kalau dibaca dia seakan-akan membaca sepertiga dari Al-Quran, yaitu Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kan ada 3 hal yang Allah ungkapkan dalam ayat ini. Pertama adalah 4 ya. Yang pertama adalah Allah Maha Esa, satu-satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu tempat berlindung.
lam yalid wa lam yulad, Allah tidak pernah beranak dan tidak pernah dianakan, artinya Allah tidak punya anak sama sekali, Allah juga tidak punya orang tua sama sekali, Allah sendiri esa tunggal, dan Allah tidak serupa dengan makhluk yang lain. Makanya di atas surat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Qul. Disitulah ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang sifatnya, ya, tentang kesucian Allah Subhanahu wa taala dari berbagai tuduhan-tuduhan yang ada. Bahkan di antara sahabat yang mencintai surat ini, akhirnya kata Nabi, anta ma'a man ahabba, anta ma'a man tuhib, kamu akan bersama dengan apa yang kamu cintai. Ya, satu kisah kan ada seorang sahabat di imam, pokoknya dia tidak ada duanya lagi, imam jadi imam, bacanya bagus kita, tapi ada keanehan dalam dirinya, atau setiap dia menjadi imam selalu melakukan sesuatu yang tidak biasa, gitu kan. Dia selalu kalau di dalam sholat yang bacaan di jahar, ya, isya, maghrib, isya, subuh, kita selalu membaca dua surat. Pertama surat yang berganti-ganti, yang misalkan alif lam mim dari kitabul radofin sampai ayat 4. Setelah itu dibaca Qul. Lalu di selesainya baca surat biasa, Qul. Begitu terus, rokaat pertama begitu, rokaat kedua begitu, terus sampai akhirnya ada yang bertanya-tanya, mengadu kepada Rasulullah SAW. Ini kenapa ya sebelum begini? Ya, sebelum dia sampaikan kepada Rasul, dia komplain dulu kepada imam itu, wahai imam, kok kamu baca Qul setelah bacaan surat yang lain, surat sebelumnya kamu baca, ayat yang sebelum kamu baca, tadi setelahnya kok Qul. Begitu dulu, kenapa? Nah, imam ini ya, ayat berkata, ya kalau kamu nggak suka, saya akan mundur dari imam. Oh enggak kan? Kita suka, ya, maksudnya bacanya suka dan dia tidak pengen ada gantinya. Tapi akhirnya ya, diajak kepada Rasul, ayo kita sampaikan kepada Rasul masalah yang saya rasakan dan kamu lakukan. Akhirnya sampai kepada dia, Rasulullah begini sebulan. Mana simpulannya ini? Ya. Akhirnya tanya, kenapa kamu lakukan ini? Ya Rasulullah, aku suka dengan Qul huwallahu ahad. Aku suka dengan surat ini ya Allah, ya Rasul. Aku selalu ingin membaca jadinya dimanapun aku baca. Qul huwallahu ahad, Allah subhanahu wa taala. Oh begitu. Dibaca. Aku kata Nabi SAW, kamu akan bersama yang kamu cintai. Maka dalam doa dikatakan kamu akan dapat surga karena kamu mencintai Qul huwallahu ahad. Nah ini ada juga kan, sebenarnya bukan sekedar ayat yang pendek, angkatnya yang ringan kita baca dan bahkan hampir semua hafal, ya, tapi inti daripada isi kandungan itu adalah bagus kan. Kita subhanallah, kita mengasihi Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang tidak benar, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu jauh dari mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita usahakan untuk selalu ya mensucikan Allah, mengucapkan subhanallah, ya, cukup ringan, subhanallah. Kalau melengkap subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau melengkap ya, kalau melengkap subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi kalau mau ringan cukup dengan subhanallah, atau kalau juga yang kedua subhanallah walhamdulillah, subhanallah. Bahkan tidak ada yang berkata mengucapkan kalimat subhanallah kecuali Allah akan menjadi menjadi teman, ya, menjadi orang yang selalu menjadi Allah yang akan selalu membela hamba-hambanya yang selalu mengucapkan subhanallah. Allah akan cintai dia. Banyak sekali ya kemuliaan yang diberikan ketika hamba-hamba Allah manusia mau mengucapkan kalimat ini, subhanallah. Banyak ketimbang kita bengong kalau dalam meeting, tapi macam-macam subhanallah.
apa saja ya biar bisa diungkapkan kata kita. Nah, jangan kalian dimuliakan Allah ya. Jadi ringkasnya adalah bahwa ya, ungkapan atau kata-kata yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani dan orang tidak benar. Mereka mengatakan Allah memiliki anak, tidak benar sama sekali. Ya, makanya orang yang itu berarti dianggap kafir. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci, Subhana, tidak ada sama sekali kebenaran yang diucapkan oleh mereka. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala bersih dari segala yang dianggap kurang, cacat atau hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Allah memiliki nama-nama yang mulia, ya, bahkan seluruh yang ada baik di langit maupun di bumi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semuanya tunduk kepada Allah. Ada yang akhirnya tunduk dengan penuh ya, karhan, ya, biasanya keterpaksaan, ya, tau'an wa karhan, ya, ada yang tau'an, ya, ada yang rela, ada yang karhan. Yang karhan itu adalah seluruh makhluk selain manusia, itu karhan, dipaksa atau terpaksa. Ya, sebenarnya bukan terpaksa, tapi mereka betul-betul menciptakan untuk beribadah, untuk tunduk dan mensucikan Allah. Itu mereka semua itu. Tapi ke manusia itu diberikan ikhtiar, tau'an. Yang mau silakan, yang nggak mau nggak apa-apa. Tapi tentunya pasti ada balasan konsekuensi dari segala sesuatu. Ketika dia berbuat baik, maka ya balasannya ada. Ketika tidak, maka balasannya pun ada. Ketika dia beriman, maka ada balasannya. Ketika kafir, tidak mau sucikan Allah, juga ada balasannya. Bahkan kalau ada yang menuduh-nuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ya bentuk yang tadi ya, dan banyak diungkapkan dalam ayat, Allah punya anak dan sebagainya, itu berarti kedustaan dan tentunya Allah akan timpakan bagi mereka yang melakukan ya dengan azab. Itu kalau dari kafir mereka banyak memang mengikuti takdir buta ya dari orang-orang yang sebelum mereka, dan Allah akan balas kota Allah anak itu. Alhamdulillah, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan dari pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi orang yang qanitun, orang yang tunduk dan patuh dalam segala aktivitas. Hanya karena Allah kita beribadah, kepada Allah kita melakukan aktivitas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ya, mengarungi kehidupan ini. Mensucikan Allah adalah keniscayaan, mensucikan Allah adalah keharusan. Mensucikan Allah pasti akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, jazakumullah khairan atas kehadirannya, partisipasinya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, ya. Silakan. Mati ya. Ingin ditanyakan tapi agak kita mengurus ya apa kolam ikan gitu. Terus atas nama saudara. Tapi kita Mati ya. maaf. Ternyata pas sudah jadi nggak dibalikin gitu, nggak ditukar sama yang udah dibeli kolam ikan yang barunya. Apakah hal ini harus disebut, harus dibilangin ke yang punya kolam yang pertama bahwa punya dia tuh jadi digadein gitu? Karena sebelumnya dari yang pihak banknya, bank Tamziznya itu boleh dibalikin, tapi
Oh iya, itu jadinya minjem ke bank yang Islam untuk beli kolam ikan baru pakai kolam ikan yang lama suratnya. Katanya nggak apa-apa biar cepat, nanti kalau udah masuk uang nggak keluar dibalikin, jadi ditaruhnya pakai kolam ikan yang baru suratnya. Nah, perlu nggak dibilangin ke yang punya kolam ikan yang lamanya itu bahwa suratnya ternyata nggak dibalikin, malah jadi tergadaikan gitu. Itu punya saudara gitu, yang diurusin kolamnya. Itu bagaimana Ustaz? Jadi kayak dibohongin gitu. Yang tafsirnya, jadi mau bilang ke yang adek agak gimana ya, apa nunggu lunas balikin apa gimana gitu. Punten Ustaz. Jadi kan masalahnya kan pertama mau minjem uang ya, lalu dia tidak bisa keluar kalau tidak ada punya barang itu ya, yang dibeli ya. Iya. Itu dia. Tapi apa yang dibeli itu belum ada kan, kecuali minjem dulu sama yang lama ya. Jadi memang ya sebenarnya sih gini, gampangnya dibuat perjanjian dulu kan, perjanjian bahwa ini sekedar pinjam saja walaupun tidak disampaikan ke tempat yang pinjam uang. Tapi nanti kalau sudah ada yang baru dikembalikan kan, cuma sekedar bahwa dirinya sebenarnya sudah beli seperti ini nanti contohnya gitu kan. Tapi ya itu tidak disampaikan juga, sebenarnya hanya untuk sebagai ini aja, sebagai bukti gitu kan, bahwa dia sudah beli dan bisa minjem uang ya. Yang penting ada dealnya aja, perjanjian saja sama yang pemilik lama gitu kan. Tapi kalau sudah ada yang baru ya dikembalikan, bukan berarti beli punya dia kan gitu. Itu Bu ya. Jadi harus dibilangin ya ke yang pemilik lama ya, bahwa yang pihak banknya nggak mau membalikin suratnya dia yang katanya mau dibalikin. Oh iya. Mungkin ya. Iya, pokoknya harus ada perjanjian begitu. Iya. Itu beresiko juga itu kan. Kalau misalkan dia mau ya nggak apa-apa, kalau nggak mau ya hanya nggak usah gitu kan. Karena setiap sesuatu itu kan harus ada perjanjian. Kadang-kadang kan kalau kita gampang lah gitu kan, nanti kita dulu gini kan, semuanya nggak terjadi, hanya ada kesimpang siuran, tidak jelasan, dan muncul kekecewaan. Padahal kalau dalam transaksi itu kan antarodin, dan transaksi itu harus semuanya dua-duanya ridho, kan? Dua-duanya rela, ya. Nggak boleh satu pihak saja yang rela, yang ridho. Kalau satu pihak yang rela, yang satu enggak, nah ini menjadi beban, menjadi sesuatu yang artinya tidak lengkap, gitu kan, tidak sempurna dalam transaksi. Ya, jazakallah khairan katsira Ustaz. Wah, iya sih. Baik, ada yang lain mungkin? Sama. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, jika tidak ada, waktu sudah pukul 7.10, mungkin dari Bapak dan Ibu aktivitas, kita akhiri pertemuan kita dengan selalu berdoa kepada Allah ya, mohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan hidayah, petunjuk, istiqomah di jalan Allah, dan juga diberikan perlindungan dari kondisi yang sekarang ini terjadi ya, berbagai peristiwa yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita, terutama COVID-19 yang sudah begitu masifnya menggejala di tengah kehidupan masyarakat kita. Astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah syukur kami bagi kepada karim wa azim sultanin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa walidina warhamhum kama rabbawna. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'alna minal Allahumma dafa'anna al-bala wal ghala wal fahsya wat ta'un wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan, rahmatika ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna mimman yusabbihuna. Allahumma ij'alna mimman yusabbitunaka. Allahumma ij'alna mimman yusabbitunaka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alamin. Kita akhiri teman kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.